Selamat pagi adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan organ pernapasan pada manusia. Apakah kalian tahu manusia itu bernapas menggunakan organ apa? Ya, manusia bernapas dengan paru-paru. Di sini ada gambar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Pertama-tama, udara masuk melewati rongga hidung. Kemudian, melewati faring atau disebut dengan tenggorokan bagian atas. Bentuk faring itu sendiri menyerupai tabung yang letaknya di belakang mulut. Fungsinya untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Selanjutnya, udara melewati laring atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini sendiri sebagai jalur udara menuju ke paru-paru. Kemudian melewati trakea yang letaknya di pernapasan bagian bawah, sama seperti paru-paru, yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru melewati bronkus dan bronkiolus. Bronkus sendiri merupakan cabang saluran udara dari trakea menuju bagian kanan atau bagian kiri paru-paru. Sedangkan bronkiolus adalah mengarah lebih dekat ke jaringan dalam paru-paru dan berujung di alveolus. Terakhir ada alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada influenza atau yang biasa kita sebut dengan flu. Flu ini bisa disebabkan karena virus influenza. Gangguan yang terjadi bisa batuk, pilek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bronkitis, yaitu infeksi virus pada pernapasan. Gangguan yang terjadi bisa batuk lendir ataupun sesak napas. Selanjutnya ada asma yang disebabkan karena alergi bulu hewan ataupun asap. Gangguan yang terjadi adalah sesak napas. Kemudian ada emfisme, yaitu alveolus yang kehilangan elastisitasnya. Penyebabnya bisa disebabkan karena rokok. Kemudian ada kanker paru-paru, yaitu sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Penyebabnya sama dengan emfisme, yaitu karena rokok. Dan yang terakhir ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis ini bisa disebabkan karena bakteri tuberkulosis itu sendiri, sedangkan gangguan yang terjadi bintil-bintil pada dinding alveolus. Selanjutnya, ada langkah-langkah menjaga organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, makan makanan sehat. Yang kedua, jaga kebersihan diri dan rajin berolahraga. Yang ketiga, hindari asap rokok dan polusi. Kemudian, gunakan masker saat berkendara. Selanjutnya, ada video yang membahas mengenai gangguan pernapasan manusia. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan organ pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar atau polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Asap bisa berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Asap juga berasal dari asap rokok yang mengandung tar dan karbon monoksida, dan bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah.
Kemudian gangguan yang kedua itu ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas, yaitu pada bagian bronkus. Serangan asma ini dapat terjadi karena tenggorokan penderita sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, rambut hewan, dan udara dingin. Asma dapat terjadi oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Adapun gejala-gejala penyakit asma ini yang pertama itu ada batuk-batuk, yang kedua ada sesak napas, dan yang ketiga napas tersengal-sengal. Gangguan yang ketiga yaitu ada TBC paru. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.